This episode of the podcast is sponsored by Bara Steel. Attention all chefs. Do you have your own proper chef knife? Good quality chef knife itu sangat penting. Pisau tajam bisa mempercepat pekerjaan kita di dapur and improve our cutting skill. Jadi nggak mungkin motongnya tambah jago, tambah cepet. Kalau motong aja selalu pakai pisau yang tumpul. Serta yang paling penting, dengan belajar merawat chef knife, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. At least itu kata chef gue dulu di sekolah masak. A good quality chef knife can last you a lifetime. Kalau kalian lagi nyari chef knife yang high quality, tahan lama, dan dengan harga yang terjangkau, check out Bara Steel. Bara Steel mengambil banyak inspirasi dari Japanese knife. Mereka punya beberapa macam bentuk pisau yang dapat meningkatkan pengalaman memotong Anda. Lebih dari itu, pisau kalian juga bisa di-engrave dengan nama kalian atau juga nama bisnis kalian sebagai branding. So cool. Be a better chef with Bara Steel. Buat yang tertarik, langsung saja visit Instagram mereka di bara.steel. Spellingnya BARRA.STEEL. Dan khusus untuk pendengar Ray Jensen Radio Podcast, ada promo spesial. Gunakan promo code RJ Radio untuk mendapatkan diskon 10%. Kodenya RJ Radio, RJ RADIO, untuk mendapatkan special diskon 10%. Bara Steel, investasi dalam menghargai sebuah profesi. Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. This episode of the podcast kita akan ngobrol bareng dengan Kade dan Laura. Mereka adalah baker dan juga owner dari Nulstrala, sourdough bakery yang lagi hits banget nih, despite of this pandemic. They have big plans for the future, jadi mereka lagi bangun production kitchen, dan juga mereka lagi bangun outlet pertama mereka. Jadi mereka segera butuh banget head baker yang bagus. Hopefully dari listeners of Ray Jensen Radio ada yang interested. Dan if you are interested and you got what it takes to be the head baker of Nulstrala, langsung aja DM mereka di Instagramnya nulstrala.jkt, atau boleh juga kalau mau DM di Instagram kita @RayJensenRadio. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Oke. Without further ado, please welcome Kade and Laura dari Nulstrala. Enjoy the show. Nulstrala, Kade dan Laura. Apa kabar kalian semua? Baik. Halo. Gimana, Ray? Jadi guys, kita kali ini perlu inspirasi nih, karena jujur, Lau, gue dari kemarin kan ngebantuin Jakarta Hope, ya kan, gue udah ceritain ke lu semua, itu buat kayak charity program kan, dimana akan disalurkan ke orang-orang F&B. Nah ternyata dari situ gue dapet banyak banget yang DM gue, itu basically gue baru sadar lah kayak separah apa situasi. Banyak yang minta-minta gitu ke DM lo. Iya, banyak yang minta, oke, sumbangannya buat saya boleh gak, soalnya lagi begini, ada yang keluarganya sakit, ada yang kontrakannya udah nunggak berapa bulan, ada yang gak bisa beli susu buat anaknya, gitu. Ternyata baru separah itu. Dan gue keinget lu berdua nih, ya kan, dimana kayak dengan pandemi ini justru buat kalian berdua itu bisa dibilang lebih banyak positifnya, Cengli gak? Amin. Lumayan. Iya kan, Amin. jadi biar again, kayak this podcast is all about kayak inspiration. Kita gak ngomongin kayak aduh gimana nih PPKM, gimana nih restoran kita gitu kan. Jadi gue pengen share kayak cerita sukses story lah dari pandemi ini. Oke, nah lu boleh ceritain gak sekarang, lu kan udah berapa kali kesini nih? Iya. Ya kan, dan waktu bikin bakery terakhir kalian kita undang, itu kan kalian lagi... Ada 6 bulan kali itu ya, 6-7 bulan iya, ada ya. 6 bulan. Lebih ya kayaknya. Itu gue sebulan kerja sama lu bareng gak sih? Masa baru sebulan? Iya, baru sebulan. Itu bahkan tahun lalu, Ray. Iya. Oh iya. Tahun lalu itu. Nah terus
update sedikit situasi sekalian gimana? Progres. Progres. Nah kalian kan udah mau buka pabrik nih katanya. Jangan pabrik lah, jangan ngomong jangan pabrik lah. Gimana progresnya? Progresnya seperti apa? Ibu, silakan Progres Ibu. dalam apa nih? Ini pemodal utamanya di sini, jadi silakan dia yang menjelaskan. Ya mereka berdua ini baker ya, Nul Strala yang by the way lagi nyari head baker Oh iya. buat Siapa production tahu. kitchennya. Jadi siapa tahu nih kalau ada Yang minat, baker-baker yang minat boleh DM ke KD aja. boleh DM ke KD ya. Nanti Instagram lu sebut. emailnya Instagram gue, jangan ke Instagram gue lah, itu DM udah banyak banget ke Oh, email. Gue sombong banget. Nanti emailnya ada di link di bawah nanti ada. Oke, update status. Gimana Nul Strala sekarang? PPKM naik apa turun sales? Alhamdulillah naik. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Naik 3 kali lipat. Iya, wow. Good for you guys. Gimana ceritanya? Tahu ya apa karena kita bikin promo flat rate ongkir 20.000 gitu, mungkin orang juga jadi kan lagi nggak mau keluar rumah juga, sekalian buat nyetok di rumah. Gue nggak nyangka Kena sih sourdough di kita. itu selama ini. Maksudnya trennya kayak going on strong gitu loh. Karena kalau menurut gue ini tuh bukan tren sih, Re. Ini udah jadi lifestyle sih sekarang sih. Oh gitu. Kayak something yang udah jadi lifestyle, menurut gue nggak akan mati gitu loh. Kayak Amin. gue inget zaman gue SMA itu anak-anak tuh pada mulai nge-gym kan. Lu juga pasti nge-gym dulu dong. Oh iya. Zaman gue SMA tuh anak udah mulai nge-gym. Tadinya kan kayak siapa sih anak SMA kan begeng-begeng semua. Dulu nggak begini gue Iya. badannya. Gue juga dulu nge-gym sebulan gue udah gak kuat. Cuman gue bilang kayak gym itu tuh sekarang bukan cuma aktivitas tren. Ya sekarang udah jadi lifestyle gitu loh. Sekarang kayak banyak orang yang mulai aware kalau kayak barang-barang ini tuh apa sih. Kayak Apa ini barang-barang ini? ya roti-roti ini tuh apa sih. Ini? Iya apa? Lu jelasin dong. Ya basically semua roti yang ada di sini itu zero commercial yeast, nggak pakai pengawet, Tuh. nggak pakai pengawet. Ya literally barang-barang. Ngomong di mic-nya. Oh ya sorry. Literally barang-barang orang yang familiar nih bahannya cuma apa sih? Air, tepung, sama natural yeast, ragi starternya. Bahan-bahannya semua orang bisa bikin. Betul. Ternyata. Klien kalian mayoritas apa? Campur ya. Iya. Campur sih. Kalian kan juga supply ke Supply ke beberapa restoran dan kayak kafe. burger Iya. ban, whatever gitu betul. kan. Nah terus gimana coba ceritain. Kalian nyangka gak dari waktu kalian mulai, terus abis itu joinan lu dari pastry awalnya, terus lu mulai, gue inget lu jualan kimchi, gak ada roti-rotiannya. Iya. Terus abis itu lu sampai lu joinan, terus sampai sekarang lu mau buka store juga, terus abis itu mau buka a big production kitchen. Gitu, itu kan kayak a huge step dan growth-nya nih. Lumayan signifikan. Iya, kalian nyangka gak? Kalau lu dulu deh. Kalau nyangka sih nyangka, tapi kalau secepat ini sih Iya. nggak gitu nyangka. Jawaban gue juga sama. Gue sih percaya dengan skill gue berdua, dengan kemampuan bisnis kita berdua kayak nyangka sih. Kayak it will happen someday, cuma gak tahu kalau secepat ini gitu. Nah terus awalnya gimana? Kalau lu awalnya kayak lu mulai jualan kimchi dulu dah, itu idenya dari mana? Dulu gue jualan kimchi karena gue suka banget makan korbek. Gue suka banget makan korbek kayak seminggu sekali lah. Yeah. Cewek gue tuh sampai gak ada makanan lain apa gitu. Karena gue doyan makan kimchi kan. Even gue makan kimchi, kalau makan di korbek tuh kayak bisa nambah berkali-kali. Bilang mbak, ngomongnya apa? Bancan ya? Yeah, itu kan yang bancan. itu, Bancan yang lain gak usah. Kimchinya aja sepiring gede saya minta gitu. Sama percis kayak gue. Karena gue gak doyan kayak ada yang salad daun bawang lah. Itu kan bukan taste kita banget kan. Terus kayak waktu itu PSBB pertama tahun lalu, restoran Korea pada tutup. Terus menurut gue kimchi bukan sesuatu hal yang susah dibikin gitu. Pertama gue juga gak ada plan buat jualan, Re. Gue gak ada plan buat jualan, bikin buat sendiri. Terus ada teman minta. Terus cewek gue bilang kenapa gak jual aja. Jual, akhirnya laku gitu. Sama juga sourdough juga lole. Gue gak ada rencana pengen jualan gini. Kayak gak pernah terbesit dalam hidup gue. Gue bakal berubah haluan jadi tukang roti gitu loh. Pertama gue bikin buat for fun. Ngasih temen bayar suka-suka kayak gitu. Iya dulu masih bayar suka-suka deh. Awal-awal tuh kayak bahkan gue kasih gratis. Orang yang mau beli kimchi. Terus gue tawarin, lu mau roti gak? Gue lagi belajar bikin roti nih. Yaudah kirim aja kayak gitu. Gue kasih gratis. Ya gak pernah terbesit sih bakal progresnya sampai sejauh ini sih. Iya luar biasa. Kalau lu? Dulu dari pastry kan soalnya. Tapi kayaknya terlalu banyak lah saingannya. Gue juga lama-lama
males gitu. Kalau pastry juga kebanyakan orang lebih maunya yang kue ya, custom cake gitu kan lebih jalan. Dan gue nggak terlalu passion di custom cake. Karena peminat. Oh ya custom cake karena permintaan orang Indo terlalu. Custom cake tuh kayak apa sih? Custom cake. Ya lu minta aja apa aja ntar dibikinin sama. Misalkan gue mau kue bentuknya. Gambar apa, desainnya apa ntar dibikinin sama orang ya. Oh gitu. Kayak pakai fondant gitu. Pakai fondant kalau nggak buttercream. You used to do that. Iya, gue mainnya buttercream doang dulu. Nah terus request apa aja yang biasanya yang gila-gila? Enggak, gue gak terlalu lama soalnya. Jadi masih yang basic-basic aja. Gue juga iyainnya juga yang gue masih sanggup doang lah. Oh gue tahu yang kayak kalau misalkan orang apa cewek-cewek sebelum kawin apa namanya? Bridal shower. Bridal shower fotonya kuenya ada kontolnya gitu kan. Biasa gitu kasih terus fotonya lagi gini gitu. Kayak gitu kan. Itu ada toko khusus sendiri loh biasanya. Gila sih. Oke. Iya ya kayak begitu. Kayak gitu. Oke, lu dari situ terus gimana lu lihat lu lihat ada potensial di sourdough market ini? Iya, pas PSBB lumayan banyak lah yang bikin kan. Gue penasaran nyobain. Di luar negeri sih banyak sih. Di luar negeri nggak usah PSBB di luar negeri mah. Maksud gue emang iya, tapi pas COVID awal itu bahkan sampai ada flour shortage kan? Gitu loh. Nge-boom iya. Iya, waktu itu kan ada tepung pada habis lah. Iya, tepung sama yeast tuh pada habis karena orang pada baking kan. Oke. Itu gue follow itu tuh. Lu tau gak Bisham? Bisham yang kalau ketawa kan. Bisham the Baker gila sih. Kayak dia punya konten sih selalu bagus. Betul. Terus Bisham itu terkenal, dia orang Swedia. Itu terkenal adonannya tuh yang kayak wah parah, adonan rotinya dia tuh yang kayak adonan gorengan, Re. Adonan tepung gorengan sebasah itu adonannya. Encer banget. Lu kalau ngeliat rotinya dia tuh gak bakal ada nih yang bentukan kayak gini-gini nih yang tinggi. Rotinya dia tuh yang flat. Bentukannya tuh acak adut tapi ya emang seninya dia kayak gitu loh. Adonannya tuh yang ngomongnya bahasa baker tuh high hydration. Oke, iya itu, basah. Basah banget adonannya dia. Kalau yang dituang tuh tumpah gitu loh, bukan yang jatuh plek gitu. Now, in your kayak point of view, kedua kali, what makes sourdough so interesting for you guys? Apa ya? Karena kalau gue lihat nih dari kacamata gue, kalau misalnya orang udah kecantol nih sourdough, itu kayak dari konten Instagramnya aja dah, itu udah kayak hidup for bread gitu loh, kayak hidup buat bikin roti. Obses banget gitu. Iya, obses gitu. Why? It's so interesting sih. Gue kayak actually waktu itu kayak pengen nyoba juga, tapi gue males aja gitu. Why? Ibu duluan Ibu. Duluan Pak. Lu jangan diem doang lu. Iya lu, jangan diem doang lu lau. Boleh ngomong. Apa-apa ntar gue yang nyambungin aja jadi. What makes sourdough deh? Kalau dari gue deh dulu gue udah pernah bilang deh. Gue orangnya bosenan. Kayak once gue udah master something, gue bosen gitu loh. Jadi ini bakal bosen dong? Nah, itu pertanyaan, itu poinnya gitu. Ya lu sering ngeliat tiap hari kayak pagi-pagi gue bete gara-gara apalah rotinya gak ngebuka kayak gitu. Kayak kapan hari tuh pernah gue marah banget, gak tau gue marah sama kenapa sih gitu loh, ada yang salah. Tiap hari tuh ada aja gitu kejadiannya. Contoh? Ya rotinya gak mekar lah atau dia apalah kayak gitu. Padahal kalau di luar bodo amat, orang gak ada yang nyari mekar-mekaran. Betul. Maksudnya? Ini tuh nih contohnya ini ya, ini tuh kita ngomongnya tuh. Ini apa? Oke, let's hold. Sorry. Ini menu gue yang paling laku lah. Ini paling basic. Ini country white sourdough. Iya, ini just plain old sourdough. Plain old sourdough. Oke. Nah, plain new sourdough lah. Plain new sourdough iya, lah. Okay. Apa namanya new? Ya kita kan gak harus ngomong old. Plain new sourdough. Plain gitu. new sourdough. Fresh from the oven. Ya ini baru dibakar tadi jam 12 lah. 12-an. Iya. Nah kalau misalkan kopinya mulai gak? Kalau misalkan ini tuh kita nih anatominya ya, cerita anatominya. Oke, anatomi bread. Ini tuh salah satu cara nge-bake lah, cara scoring lah. Ini tuh kita ngomongnya ears, kuping. Ini kuping. Ngomongnya tuh ears. Coba lu naikin biar ini. Sorry, ini tuh ears. Boleh minta pisau roti gue gak tadi? Ntar kita potong. Oke, ini tuh ears. Ini tuh something yang sekarang menurut gue di dunia persourdoughan di seluruh dunia, ini tuh yang jadi kayak
kontroversi lah. Karena apa? Roti ada kontroversi. Iya, exactly Ray. Semenjak mana-mana jadi kontroversi. Karena apa? Ada lagi ntar abis kita buka ntar ada satu lagi kontroversi. Kontroversi kenapa? Ini tuh udah jadi kayak kalau menurut nggak kelihatan. sorry, menurut beberapa orang atau beberapa baker kayak something yang look like this, yang ada earnya, ininya kebuka, oven springnya dapat. Ngembang. Gitu ya, itu namanya kita ngomongnya oven spring. Karena tadinya ini kita buka begini, seret, terus dia mekar. Entah kenapa kayak jadi self-acclaim gold standard of good looking sourdough gitu loh. Iya, tapi it looks appetizing. Exactly. Kalau lu tapi, mekar crusty gini. Tapi yang gue sering alami adalah banyak banget orang-orang nanya di Instagram gue, chef gimana sih caranya biar keluar ear? Gimana sih biar oven springnya kencang kayak gitu loh. Padahal gitu. esensinya baking tuh bukan itu. Kalau misalkan kita ambil contoh, gue ambil satu lagi ya. Yes. Nah ini apa? Ini sebenarnya sama, cuma ini bedanya ini ada lebih banyak whole wheatnya. Oke. Kalau misalkan lu lihat, kayak gue don't even bother man bikin ears kayak gini. Gue cuma seret gitu loh. Orang tuh udah kehilangan esensinya baking tuh kayak ini tuh kayak gold standard gitu loh Ray. Padahal nggak harus begini. Orang-orang merasa, yang sering gue rasakan dengan bodohnya gue, kalau misalkan roti nggak begini gue bete. Oh gitu. Nggak tahu kenapa, padahal kalau bakaran pertama udah nggak berkuping. Iya, kalau bakaran pertama nggak begini, gue udah bete tuh, langsung jelek semua tuh. Mood gue langsung jelek, itu gobloknya gue kayak gitu. Padahal ini rasanya sama-sama aja. Sama, bentuknya sama. Bahkan pernah kayak sekali nggak ada yang nggak begini, gue nggak kasih ke customer akhirnya. Oh iya, pernah dikomplain nggak gara-gara? Nggak pernah. Oh, nggak pernah masalahnya. Dan gue pernah nanya ke orang awam. Ada satu yang ibaratnya nggak berkuping gitu. Jadi pas gue potong dia kayak nggak berkuping, terus dia agak lebih tipis. Gue nanya ke tukang foto gue, ke fotografer gue. Dia kan awam soal roti kan. Gue jajarin, menurut lu ini jelek gak? Biasa aja kok. Oh gitu ya. Jadi sekarang gue udah mulai. Padahal menurut kita udah jelek banget. Iya, menurut kita udah jelek banget. Padahal kalau dipotong bisa aja dimakan, gak ada masalah. Gitu. Oke. Jadi kayak ini salah satu kontroversi aja sih di dunia sourdough sih, soal kuping, soal apa namanya, oven spring, terus berapa tinggi roti lo. Jadi orang tuh gak perhatiin lagi soal nutrisi tepung, soal fermentasi. Yang penting I'm doing it for the gram, roti gue bagus, berkuping, cakep gitu loh. Itu sekarang yang jadi topik pembahasan. Terus kalau dibelah, lu bilang ada kontroversi lagi? Kalau dibelah, coba belah dulu deh. Oke, gue belah ya. Sip. Kan biasanya kan orang kalau Instagram sourdough tiba-tiba gini kan. Itu juga. Iya kan? Itu kontroversinya Ray. Coba WhatsApp. Kayak bolong. Nah, ini juga jadi perdebatan sih di dunia roti sih. Kadang orang tuh yang obses banget. Kita lihat bedanya gini. Nih. Ini contoh yang berbeda banget kan. Satu lebih point it to the camera, bro. Ya, satu lebih rongga, satu lagi lebih rapat. Iya. Orang tuh obses sama yang namanya open crumb ngomongnya. Ini tuh crumbs. Open crumbs tuh dalam artian banyak bolong. Mereka mikir mungkin makin bolong makin better gitu. Padahal not necessarily juga kayak gitu. Kayak dulu awal-awal gue juga masih fokus sama gimana sih kok crumbsnya rapat banget sih kayak gitu-gitu. Sekarang ya gue udah gak rapat. Jadi yang bagus rapat apa yang rapat tuh kayak gini. Iya. Nah kalau misalkan ngomongin bagus, semuanya bagus sih menurut gue sih. Ada quote kan bilang, you cannot butter a whole crumb kan. Kalau misalkan you cannot butter. Kalau misalkan terlalu bolong, lu masukin butter tumpah semua ke bawah. Cengli. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya sampai ada satu baker di Instagram dia tuh lashing out banget sama. Jadi ada baker namanya Trevor J. Wilson. Dia ini bikin buku namanya Open Crumb Mastery. Bukunya di segmenin untuk amatir home baker. Jadi orang tuh buku itu lumayan revolusioner sih menurut gue sih setelah bukunya Chad ya. Chad itu Holy Bible sih menurut gue. Chad Robertson. Chad itu Holy Bible banget sih. Apa nama outletnya? Tartin. Ya itu bukunya dia Tartin Bread itu revolusioner sih menurut gue. Nah si Trevor J. Wilson ini bikin buku namanya Open Crumb Mastery. Jadi kayak how to achieve open crumb kayak gitu loh. Jadi ada satu baker ini gue lupa namanya siapa di US. Dia tuh kayak ngomong gitu kayak di Instagram Reels. Kayak buat apa sih lu nyari-nyari kayak gini gitu loh. Esensinya tuh apa? Lu ngerti gak maksud open crumbs tuh apa gitu. Apakah maksudnya open crumbs? Open crumbs tuh kalau misalkan gini. Open crumbs itu di-achieve dengan kalau misalkan hydration lu tinggi. Hydration itu kadar air dalam
adonan. Semakin dia tinggi, semakin dia bakal kebuka-buka. Gitu. Terus semakin kuat tepung yang lu pakai, biasanya semakin semakin bolongnya gede-gede. Kuat tepung tuh kan, ada bread flour, ada pastry flour, ada cake flour, ada plain flour kan. AP lah kita ngomong, all purpose. All purpose, iya. All purpose flour itu tuh, all purpose tuh di tengah, pastry flour paling bawah, bread flour paling atas. Biasanya bread flour tuh sekitar 14-15% protein level. AP itu di 10-12. Kalau pastry itu di bawahnya. Iya. Di bawahnya AP flour, lebih di bawah lagi gitu loh. Nah yang kalian pakai tepung-tepungnya itu apakah kayak impor atau? Di sini ada gak sih kayak tepung yang emang kayak good enough to make this bread? Kalau misalkan gak ada kan gak mungkin roti gua laku dong. Gitu dong ya. Enggak, siapa tahu impor. Enggak. Maksud gue impor gitu. Apa untuk, lu bisa contoh ini betul. ya, cakra kembar. Untuk kan biasa tepung roti cakra kembar. Betul. Ya. Itu yang paling common. Boga sari cakra kembar. Tapi kita pakai bunga sari. Golden Crown. Oke. Oh ya, sponsorin boleh kali ntar. Bunga sari Golden Crown. Kenapa gue beli bunga sari? Karena dekat. Ini kayak dia endorse aja. Ya, beli bunga sari kenapa? Kalau ngomongin deket dia juga ada loh sebenarnya. Di distributor itu ada PT Santika Lestari. Nama distributor gue PT Santika Lestari. Kalau yang lagi nyari tepung, segala macam tepung itu dia lengkap semua di situ. Ini lu kesini lu discuss dulu sama super. Mau gue sebut gak lu? Kayak gitu. Boleh gak sih? Tapi gak boleh sebut brand. Boleh. Slow. Boleh. Ya, kalau tagih abis nih. Gue mainnya tepung terigu lokal, pakai bunga sari Golden Crown. Terus gue pakai 3 jenis tepung sih di blend gue. Jadi kayak kopi lah, ada coffee blend kan. Gue pakai flour blend tuh ada 3 jenis tepung. Whole wheat, rye sama tepung terigu lokal. Oke. Kalau orang bilang rye itu apa sih? Rye itu sebenarnya, nah ini contohnya rye nih ya. Ini rye. Ini juga rye. Itu juga rye itu. Ya, mau gue potong. Boleh dipotong. Rye, coba lu jelaskan rye. Oke. Ini penuh usaha nih motongnya. Why? Enggak juga lah harusnya. Oh kan? Lumayan. Heavy. Jelasin lah rye apa? Jelasin dong lah. Rye, apa bedanya ya? Rye itu sebenarnya masih satu family lah sama wheat. Iya. Orang bilang sejenis gandum. Tapi dia bukan gandum. Orang bilang gandum rye. Padahal bukan, gandum is gandum, rye is rye gitu loh. Oke, ini lebih rapat lagi. Exactly. Karena apa? Karena dia low in gluten. Very, very low in gluten. Oke. Gitu. Ini kalau kita ngomong, gue gak ngerti lah ya bahasa ilmiahnya gluten tuh apa segala macam. Tapi intinya baru gue mau nanya. Gue gak ngerti lah, gue cuma tukang roti gitu. Mungkin harus tanya Mr. Aston Adiwijaya soal itu ya. Gitu. Intinya ini lebih, kalau misalkan lihat ini tuh rye. Rye itu pasti lebih rapat. Karena dia low in gluten. Terus kalau lihat volumenya juga lebih pendek kan. Karena dia low in gluten. Kalau misalkan lu campurin tepung rye pakai air, jadinya kayak paste. Oke. Bukan kayak adonan satu kesatuan gitu loh. Jadinya kayak paste. Makanya ini sih kebanyakan orang Indo gak cocok ya makan ini ya. Iya terlalu berat ya. Biasanya di Europe nih rye. Lebih asam sih. Ini untuk rasanya juga. Lebih asam. Ini kan French. Ada yang bilang French, ada yang bilang Jerman. Gue sih, to be honest, gue couldn't even bother ya kayak gitu. Actually di France itu nggak segitunya sih orang makan rye sih. Kalau ini ya. Iya lebih asam ya. Tapi kalau yang doyan mah doyan. Iya gue actually doyan. Kalau yang doyan mah doyan. Gue found rye itu di Denmark. Ya ini salah satunya. Ini kalau yang ini Danish rye. Ini kayak sebenarnya variasi dari roti ini aja sih. Cuma ini ada malt, ada biji-bijinya. Mungkin lu lebih familiar lah pas lu di Copenhagen. Of course, small kayak broad buat semua small broad kayak gitu loh. Contohnya itu sih paling. Nah terus lu bisa mainin sampai sebanyak apa sih kalau roti? Can you create now a new version of bread di zaman sekarang yang katanya there's nothing new under the sun? Sebenarnya kalau misalkan something new ya, itu lu bisa mainin di grains. Grains tuh sekarang nggak cuma rye, whole wheat, bukan di grains, di tepung. Ada tepung emmer, ada tepung korasan, banyak banget. Tapi mahal pak. Tapi mahal. Pak. Oh emmer itu mahal ya? Mahal. What's make it special? Gue juga nggak tahu sih. Orang ngomongnya tuh lebih keren aja. Lebih keren aja mungkin. Terus nutrisinya lebih bagus. Di 2 restoran yang gue kerja di Denmark, di Noma sama Kado, itu khusus kalau roti pakai emmer. Dan dia green sendiri tuh. Oke. Pakai alat yang itu. Iya, kayak gitu. Alat gue yang gitu. Itu kayak nggak tahu kenapa tapi. Iya, why? Gue juga nggak tahu sih kenapa sih. Mungkin karena emmer itu endemik di di sono gitu mungkin. Kan mereka pakai lokal grain atau gimana. Sekarang tuh lebih
orang tuh lebih bukan invent new recipe tapi kayak invent new method kayak grains-nya gue grain sendiri kayak gitu. Lebih daripada gue bikin roti yang macem-macem, orang tuh lebih aware sama nutrisi di dalamnya gitu loh, Re. Kayak how fresh the flour is milled, berapa gede. Oh itu ngefek ya? Pasti. How fresh the flour. Betul. Biasanya kalau pengalaman lu di sini? Kalau misalkan yang gue dapat tepung impor, gue pakai whole wheat impor. Sama whole wheat lokal. Maksud gue pakai whole wheat impor dari US. Itu umurnya udah 9 bulan sampai sini, Re. What? Itu young, old atau apa? It's fucking old, man. Oh itu fucking Kalau old. misalkan di bakery kayak contohnya tartin deh. Ya kayak mungkin di ground the same day, di bake the same day. Iya, waktu gue di Denmark kayak gitu. Exactly. Ground sendiri, restoran punya flour grinder, habis itu langsung bikin. Betul. Itu ngefeknya di mana emang? Flavor, nutrisi. Mungkin dari looks gak akan kelihatan ya, mungkin dari flavor sama. Karena gue sendiri gue gak pernah makan roti yang freshly ground flour gitu loh. Oh iya, gak ada bedanya sih sama roti lu, maksud gue. Oh iya? Iya, Alhamdulillah. Flavor. Lumayan. Flavor. Lebih ke nutrisi sih, makanya gue bilang tadi orang lebih aware sama nutrisi di dalam ini gitu loh. Nah sekarang orang Indo ngerti mah? I'm afraid not. Tapi mungkin ya gini loh, mereka lebih mending at least meskipun kayak gitu, lebih sehat makan ini daripada makan sensor balik ya, Makan apa? Roti tawar roti yang tawar biasa. supermarket lah gitu. Oh my god, roti tawar yang biasa itu kayak sorry to say, tapi itu chemical dan pengawet Iya, semua. exactly. It's not even bread. Kalau misalkan lu baca di samping package-nya ingredients-nya mungkin itu lu bisa bikin bom nuklir kali pakai bahan-bahan di situ. Bahkan gue nggak pernah tahu namanya apaan gitu loh. Dan Gitu lu sih. starter, orang Indo udah ngerti belum sama konsep starter? Beberapa sih ngerti Iya, ya lo ya. beberapa Beberapa nanya kayak ini pakai biang sendiri ya. Oh iya. Iya, gitu. biang bilangnya Iya, gitu kan. biang, mother, starter Iya. sama aja. Boleh gak? Lau, ini kan lu diem mulu nih. dari Emang tadi. nih dari tadi ya. Awas Lu, banget mulut lu gua. jelasin ke listener kita kayak konsep what is starter biang. Biar orang lebih ngerti nih. Kayak once and for all lu jelasin. Konsepnya sebenarnya cuman air sama tepung sih. Itu resepinya. Oh Tapi kayak itu apa? Starter itu apa? What is starter? bilangnya apa ya? Ragi gitu kan. Kayak ragi. Bakteri alami gitu ya. Laura tuh orangnya emang gak pintar ngomong. Pendiam. Laura tuh orangnya pendiam. Dia sangat-sangat introvert jadi orang. Oke. Beda sama gue ekstrovert hancur kan. Makanya lu cocok. Kan makanya cocok. Dia introvert parah. Oke. Siapa aja angkat tangan yang bisa jelasin starter itu apa? Ya basically starter tuh cuma adonan lama Re. Adonan, ya kayak gini deh konsepnya gini. Ini tepung sama air doang kan. Starter juga sama tepung dan air gitu loh. Itu cuma adonan lama, old dough yang ada terfermentasi bukan fermentasi. Jadi dia punya, kita ngomongnya leavening ability lah. Bisa bikin naik Betul. adonan. Iya, leavening kan? ability. Dan itu dirawat kan. Lu emang dari awal lu belajar atau udah bikin yang lain? Maksudnya gimana? Kan biasa kayak ini udah 20 tahun nih starter gua gitu kan. Punya lu dari awal lu belajar? Gue dari awal, Dari tapi awal. sempat kebuang, gue minta sama teman gue. Tapi ya, teman gue itu gue yang kasih gitu. Oke. Kebuang. Kenapa kebuang? Biasalah steward kan. Steward. Steward. Nyalahin orang. Kan tukang cuci Nggak piring. lupa kasih makan kayaknya. Enggak, ada di kotak nih. Kan sisa dikit-dikit tuh paling tuh. Dia ngomong apa dicuci. Terus gue mana nih starternya? Cuci. Ya. Oke. Terus kan harus dikasih makan karena itu bakteri. Kasih makannya gimana? Ini supaya listener gue tahu. Kayak ngasih makan anak lah. Sehari 3 kali. Kalau lapar Tapi nggak juga lah. Sehari 3 kali. Kita tuh sekarang udah enggak. Sehari 2 kali sih. Nggak Soalnya juga, males. Lau. Kalau lu nonton di, maksudnya kayak sebenarnya itu yang bener gitu loh, kayak terschedule misalkan Iya. jam 9, kayak kasih makan anjing lah Re. Jam 9, jam 3. Oh gitu. Iya. Wow, Malam. Kayak gitu, awal-awal gue kayak gitu. Sekarang mah aduh gue udah malas banget kayak kasih makan aja gitu loh. Terus dulu ada yang bilang kan starter itu harus dipakai di 6 jam setelah kasih makan kan. Iya. Oh gitu. Karena dia kalau misalkan dia malas kasih makan pagi nih, dia jam 12 malam kasih makan, jam 12 Kan besoknya baru dia nggak tahu pakai. soalnya. Iya. Tapi jadi-jadi aja, ini lu kasih makan tadi malam starternya kan. Iya dong. Ini masih jadi-jadi aja gitu maksudnya. That's so interesting. Jadi lu kasih makan 3 hari sekali. Kasih Enggak, makannya enggak. apa? Sehari 3 kali. Enggak mestinya ideally. Ideally sebenarnya. Tadi lu ngomong 3 Minimum 2 kali sih. Oh, ya. Gue 2 kali,
Enggak, kalau ngomong ideally itu tergantung pemakaian. Karena gue produksi banyak kan. Gue produksi banyak, jadinya gue harus keep replenish terus. Gue harus keep replenish. Tapi kalau misalkan kayak cuma seminggu sekali bikin, ya ngapain dibuang-buang soalnya. Kasih makannya apa? Tepung dan air. Caranya? Misalkan kayak ini nih ya. Iya, imagine ya. Imagine this bottle beer. Contoh, misalkan di dalam sini ada 100 gram lah starter. Misalkan gue kasih lo 100 gram ini nih starter gue deh kalau mau belajar. Ada 100 gram. Kasih makan pakai tepung sama air. 100 gram biasanya ada perbandingannya tuh orang. Kalau misalkan starter muda tuh 1:5, 1:3. Misalkan jadi 100 gram di sini sama 300 gram tepung dan 300 gram air. 1:3:3 gitu. Oke, jadi gitu dibuang. Sebenarnya buang itu nggak harus. Dibuang atau dipakai gitu kan. Iya, dibuang atau dipakai. Iya. Ya, kita ngomongnya discard lah. Discard itu bisa artian lu pakai ke adonan atau lu buang. Gitu. Terus habis itu lu isi lagi. Betul. Oke. Sebenarnya konsepnya begitu. Jadi harus miara juga ya. Exactly. Ya technically karena hidup. Ada makhluk hidup dalamnya. Bakteri. Betul. Gitu kan. Betul. Gila sih. Jujur aja deh. Gue gak nyangka kayak dari pandemi ini lu malah jadi expert. Gue pikir lu bakal ngomong, gue gak nyangka orang kayak lu bisa bikin kayak gini. Tapi semua orang juga gak bakal nyangka sih. Kayak expert sourdough gitu loh. Expert mah enggak lah, ada yang lebih expert lah. Ya yeah, of course. Siapa contohnya? Ya ada lah. Kalian berdua belajar sourdough ini dari mana? Kayak gue udah pernah mention dulu deh. Gue full YouTube sama nanya-nanya Aston. Gue dulu dapet sih di sekolah. Dia dapat. Oke. Tapi kalau di sekolah. Tapi kalau sekolah-sekolah kebanyakan pastry baking juga kebanyakan pastry kan. Iya. Lu belajar bikin petigato kayak gitu-gitu. Lu tapi bikin dari internet itu kayak more than enough stuff. More than enough man. Yes. Nah tapi bisa sampai kayak sekarang. Betul. Nah tapi gue punya keuntungan di mana ya gue udah jadi chef sebelumnya gitu loh. Jadi baker ngomong apa udah masuk common sense. Kalau misalkan kayak orang yang gak punya pengalaman kitchen, gue yakin juga kalau misalkan lu obses 3 bulan sama sourdough lu bisa Rek. Karena lu udah ada basic kitchen gitu loh. Iya. Kenapa orang harus ngambil kursus mahal-mahal lo kursus lo 2,5 juta. Even yang offline kelasnya bisa 1,5 juta. Karena kan mereka tuh bukan belajar bikin roti tapi belajar common sense-nya. Karena bikin roti ini butuh common sense dan butuh insting sih sebenarnya sih. Gak bisa kalau sourdough ya lu gak bisa plek-plekan ngikutin resep. Resep bilang 3 jam lu bikin 3 jam. Gak bisa. Contoh. Contohnya di sini dingin nih, suhu berapa sih sekarang? Jam tangan gue gak ada temperatur. Terus lu ngapain lihat-lihat, lu mau pamerin doang? Gue kira gue pakai ngitem ada biasanya. Misalkan di sini suhu berapa sih? Ya taruhlah 25 gitu. Iya 25. Ya kan rumah orang kaya AC nyala terus. Rumah gue kan rumah orang susah AC mati. Jam begini doang. Ya karena suhu itu ngaruh. Misalkan lebih panas dia pasti leveling lebih cepat. Nih abis hujan. Udah lagi mau hujan nih. Betul. Gimana? Kalau cuaca lagi. Gue paling demen kalau cuaca tuh lagi hujan gini. Iya mendung-mendung nyantai gini. Gitu. Jadinya adonannya tuh nyantai. Kalau adonan nyantai kalau misalnya lagi panas banget. Naiknya tuh cepet banget. Adonan yang ngejar-ngejar kita. Betul, adonan jadi kejar-kejar kayak udah belum nih kayak gitu loh. Jadi gak bisa diterka-terka kayak 3 jam. Itulah salah satu kriteria head baker gue nanti. Masih punya common sense, gak bisa ngikutin resep doang. Wah segue-nya mantep juga nih. Karena lo dealing with living things sebenarnya. Tapi kalau misalkan lo cuma bikin roti tawar atau burger bun itu bisa ngikutin resep. Wah ada alatnya, ada provernya. Mix 3 menit, aduk, masukin freezer, bakar. Kalau kayak gini tuh gak bisa, ini butuh common sense dan butuh love sih sebenarnya. Iya, butuh understanding lah gitu kan. Itu core understanding buat ngerjain ini. Gitu. Oke, guys, udah di segue tadi sama Kade. Karena alasan utamanya kesini tuh itu. Jadi, kan Nustrala lagi mau bikin pabrik. Ya kan? Enggak lah, kitchen besar lah, kitchen besar lah. Kitchen yang besar banget. Ya. Jangan pabrik lah, ngeri ntar gue kena pajak ntaranya. Nah, mereka berdua lagi butuh head baker atau tangan kanan lah ya. Ya orang ketiga lah, sekarang gue kerjain berdua. Gue butuh orang ketiga sih. Apa? Selain kayak know-how, understanding gitu udah of course lah. Kayak gak mungkin belum ada pengalaman sourdough daftar kan. Iya. Selain itu, apa yang lu butuhkan dari what makes a good head baker? Karena gue gak pernah kerja di profesional bakery, jadinya gue agak bingung sama ideal head baker tuh kayak apa gitu loh. Jadinya gue bikin kriteria yang semau-mau gue aja. Bukan semau-mau gue dalam artian yang jelek ya. Yang kira-kira gue butuh kayak apa gitu. Karena kan gue gak pernah kerja di profesional bakery kan. Jadi gue gak tahu kayak, head baker tuh harus kayak gini, harus A, B, C, D, harus bisa ini gitu loh. Ya apa aja, Jadi kayak, ya gue butuh orang yang
yang emang suka ngajain ini, bukan cuma after the money. Maksudnya gue juga punya budget lumayan gede gitu. Gue berani bayar mahal buat orang yang emang emang benar-benar mau gitu. Suka. Coba ulangin lagi. Jujur gue punya budget, kita punya budget lumayan gede ya. Punya budget lumayan gede tiap bulan. Tapi ya it comes dengan responsibility yang gede juga gitu loh. Gitu. Terus yang pasti kalau bisa domisili Jakarta sih, mau kerja di daerah perbatasan Jakarta sama Tangerang karena pabriknya dekat-dekat situ. Mungkin kalau yang rumahnya di Jatinegara mah susah sih paling kayak gitu ya kayak gitu. Paling yang orang yang mau pindah coba ke daerah Jakarta Barat. Ya yang mau lah ya, yang rela kayak ya biasanya itu jadi tahu ya buat Jakarta Barat tuh gitu. Iya, jauh. Somehow kayak susah banget sih nyari kayak staff yang. Kemarin tuh gue hampir dapet, Rey. Rumahnya tuh di Jakarta Barat. Sama komplek gue sebelahan. Gaji, ya gue gak tahu sih. Gue baru mention gaji, dia belum nego. Cuma kayak gue mikir, aduh ini cocok nih, harus ini dapet nih. Enak nih, deket nih. Udah cocok lah, kayaknya orangnya juga oke gitu loh. Gak jadi tiba-tiba. Gue mau bilang kayak, lu gak mau nego dulu gitu. Cuma udah lah malas lah gue. Oke. Misalkan itu, tapi gue salutnya kalau orang yang gak bisa dibeli pakai duit ya, lu makin mau kan sebenarnya kan kayak gitu loh. Berarti ada something special gitu loh. Iya. Tapi ya yang tadi gue bilang kayak challenge kita ya sama, gue juga di Jakarta Barat kan. Exactly. Nyari staff tuh susahnya setengah mati karena mayoritas nggak tahu di Jakarta Barat kan dikit apa staff F&B gitu. Mungkin karena jarang makanan halal kan yang kesini. Iya. Gak semua babi kok makan di Jakarta Barat. Ya ini udah pasti halal nih. Ini pasti halal. Okay. Ada kontroversi juga kemarin tuh pas awal pandemi. Oh jadi, iya? Ada, jadi kayak gue tuh lihat di Instagramnya Chef Yohanes Adijaya. Waktu kece lu harus podcast sama dia sih. Dia siapa doi? Chef Yohanes Adijaya itu dia bakery instructor, masih muda di Bandung, namanya ragi.co.id kursusnya laku banget. Kayaknya gue nanti pas kita jualan croissant gue mau kursus sih kayaknya sih. Chef Yohanes, shout keren banget loh. Oke. Dia tuh, gue tuh pernah lihat dia tuh ngepost soal ada yang bilang kalau sourdough nih karena pakai lagi alami dan ada fermentasi ada alkohol katanya, jadinya nggak halal. Tapi gue ngobrol ke beberapa orang kayak menurutnya nggak masuk akal sih. Menurut gue juga nggak masuk akal. Agak aneh. Iya, that's so gimana ya debat itu ya? Gimana kalau misalnya kayak gue ngomongin itu soalnya gue keinget kemarin itu gue lagi konsultan, basically konsultan. Gue masak pakai angcu. Oke, angcu udah pasti nggak halal lah. Iya, arak masak. Iya kan? Tapi ada alkoholnya kan? Ada. Tapi kan kalau lu masak, lu boil, alkoholnya kan sudah 0%. Itu udah didebatin dari zaman gue kuliah sih. Iya kan? Itu kayak gimana? Mungkin kalau menurut ya teman-teman kita yang muslim, selama ada konten alkoholnya maupun lu bilang udah evaporate atau segala macam, mungkin mereka nggak boleh. Simple itu aja sih. Yes, tell me what you think guys kalau begitu. Nah terus kalau begitu, apakah sourdough ini vegan gimana? Kan ada makhluk hidupnya itu. Nah, gue lagi mandi tuh sempat mikir. Nah, iya kan sourdough ada makhluk hidupnya gitu loh maksud gue. Yes, ada bakterinya kan. Ya. How is it? Gak usah dipikirin terlalu jauh lah. Mungkin otak gue gak nyampe gitu loh. Kalau makan, gak makan yang makan gitu. Ya udah gak apa-apa. Tapi ini vegan kok, kayak approve vegan. Kayak di mana-mana udah bilang pasti vegan. Yes. No eggs. Tapi kalau emang gak vegan, dari namanya aja udah gue tulis cheese atau apa sih? Pastry gitu juga. Iya. Itu ya, ada telurnya gitu. Di menu gue tuh ya ada tulisannya apa-apa aja gitu. Tapi 80%, 90% produk gue vegan. Ya, oke. Nah terus how ceritanya gimana kalian bisa sampai mau bikin kitchen besar ini? What's the story behind it? Udah kebutuhan. Mau bikin dapur yang lebih gede ya karena kita pengen. Ya sesimpel demand-nya banyak. Demand-nya banyak dan amin selalu banyak. Gitu. Biar income-nya juga banyak. Lebih banyak. Bisa mempekerjakan banyak orang. Oke. Kan mempekerjakan orang sama aja membantu orang. Betul. Oke. Jadi emangnya kalian tuh kayak. Gak semulia itu aja. Biar cuan. Biar cuan. Gitu. Nah, tapi kayak this podcast, gue salah satu tujuan this podcast tuh gue pengen kayak. Gak tau, correct me if I'm wrong. Tapi kayak roti.
itu kan modalnya minim sebenarnya, Betul. ingredient wise gitu kan. Siapa tahu karena ini gue ya tadi di awal gue udah bilang nih banyak banget yang lagi susah. Kayak kenapa nih nggak nyoba aja belajar yang dimana tadi kita udah discuss itu di internet udah banyak banget yang bisa dipelajarin dan kenapa mulai jualan roti gitu di rumah, nggak perlu sourdough. Apapun, roti manis, roti coklat gitu. Iya, maksudnya. apapun yang kayak tinggal beli ragi gitu kan. Kalau misalnya nggak mau fermentasi atau apa gitu segala macam, bisa bikin ini gitu kan. Nah, sebagai kalian berdua yang udah pengalaman, what's the quickest way menurut kalian untuk kayak mulai? What's the quickest untuk apa? Untuk mulai. Mulai kayak misalnya oke, gue mau jualan roti nih. Kalau menurut gue ya the quickest way untuk mulai ya lu bikin dulu. Bikin dulu gitu loh. Ya apa yang mau jual lu bikin lah, cobalah. Ya kan lu bikin terus lu bagi-bagi ke temen lu kalau mau Exactly. ngikutin caranya itu, ya kan. Habis itu ya suruh upload. Ya, Mungkin. upload. Atau lu kalau lu bikin kalau emang lu serius lu siapin kira-kira mereknya mau kayak gimana, desainnya mau. Gak usah yang sesimpel-simpel branding lah. Kita gak usah ngomongin branding lah. Branding itu menurut gue akal-akalan orang Jakarta aja sih. Maksud gue kayak ya lu siapin merek misalkan nama roti manis, roti gendut gitu. Jangan ntar gue dibilang body shaming lagi. Roti siapa misalkan kayak lu yang jualan roti Masre gitu misalkan. Lu siapin mereknya, siapin sosial media jadi orang tahu kalau upload tuh mau kemana. Gitu. Atau sesimpel ya upload tag lu gitu. Seminim-minimnya itu modalnya berapa sih? Minim-minimnya ya. Iya. Buat bikin roti. Buat bikin roti. Sebenarnya dibilang murah sih, murah relatif lah. Iya, murah mahal Iya. relatif gitu. Murah Tapi relatif lah. Iya. Nah, pasti lu butuh, tergantung lu bikin roti apa. Kalau misalkan, roti manis lah ya, lu butuh mixer, butuh oven yang pasti. Mau bakar di mana atau enggak. Iya, tapi oven kan nggak semuanya mahal. Exactly. Iya kan. Ada oven yang 2,5 juta, oven kecil-kecil, pakai aja gak apa-apa. Nyokap gue aja masih pakai itu di rumah gitu. Even though gue inget oma gue tuh kayak kadang bikin roti manis gitu-gitu. Itu oven yang kayak ditaruh di kompor, men. Betul. Iya kan, oven yang di old school yang harus ditaruh di atas. Ngomong-ngomong oma lu, dulu nasi jeruk oma lu enak loh. Oh iya lah. Enak loh itu. Gue makan di mana ya? Di Feast deh kalau gak salah deh. Apaan? Di Feast, lu pakai nasi jeruk Ada, oma lu dulu. kita ada nasi Iya enak jeruk. itu. Iya. Enak itu. Wah luar biasa itu nasi jeruk oma gue. Iya kayak begitu kan. Nah terus ya udah jualannya gimana? Mulainya gimana? Lu kasih tahu step by step. Kalau misalkan step by step kita nih ya, kita nggak tahu kan step. Kita kan kondisi orang macam-macam. Kondisi orang macam-macam nih. Belum tentu orang yang ngerti Instagram, gue suruh jualan Instagram kan goblok guanya gitu dong. Enggak dong. Sebagai pengalaman kalian. Kalau iya berarti dari Ngasih tahu biar Iya, mereka berarti ngasih tahu, belajar. dari ngerti gue berarti dari montar orangnya. Enggak, gue harus ngomong dulu. Lu ketakutan kayak. Gue udah tahu lu ketakutan nih terus gue listener dijudge kita. lagi. Dia mah enak baik duit anjing. Lu berdua anak orang kaya gampang beli oven gitu kan. Kagak, jangan lihat begitu. Namanya jualan buka bisnis pasti perlu modal. Betul. Mana ada yang jualan nol gitu. Kita privilege aja. Ya tapi pas kebun kita gak pernah pakai duit orang tua sepeser pun sih. Iya nggak ada yang peduli. Biarin aja lah. Masih pembelaan baik. Kita tahu lu anak orang kaya tapi lu mandiri ya. Ya kalau dari gue dulu, gue bikin lah. Pasti produknya gue bikin, gue improve, gue tanya-tanya ke orang. Itulah kenapa dulu gue jualan PSU like kan. Orang gak bisa komplain. Orang lu biar suka-suka kok lu mau komplain Cuma apa. gak pernah ada yang komplain pas. Ya gue gak dengerin. Tapi gue serap aja gitu apa ya. Gak pernah ada yang komplain sih. Nah, katanya diserap aja. Ya gue serap aja gitu loh kayak kira-kira apa yang. Karena gue tanya juga gimana rotinya segala macam. Ya dari situlah. Terus bisa set benchmark harga juga kan dari situ kan. Kayak orang tuh willing to pay berapa sih. Lu mau ambil untung berapa gitu. Nah pertama gue inget batch lu kan gue bilang berat banget roti lu. Itu lu orang pertama lu yang makan. Lu sama Mbak Ade. Gue orang pertama yang gue kirimin. Pertama kali gue bikin buat gue kirim keluar. Terima kasih juga. Kalau gue simpen gue awetin bisa jualan. Lu sama Mbak Ade tuh gue inget banget gila. Iya dari berat dan sekarang kan udah improve. Ya. Betul. Oke, gimana? Dari tadi belum diceritain step by stepnya. Suggestion, Ya step by step. advice. Yang pasti lu harus tahu lu harus bikin apa. Kayak lu harus tahu lu ngapain. Apa yang lu jual. Mau dijual ke market Mau dijual apa. kemana. Betul. Atau lu mau jual kemana sih. Itu Iya. penting. Kayak lu segmenting lu tuh penting. Terus siapin sosial media zaman sekarang everything is about Iya, social kalau media. nggak ada social media susah Nggak banget bisa. sih guys. Lu gak bisa expect lu bawa roti ini ketok-ketok pintu satu Iya. orang kan gitu loh. Kayak bokap gue tuh salah satu orang udik. Kadang gak ngerti sosmed kan. Bokap gue tuh lu mikir,
gila si Chandra jualan roti sebanyak itu jualannya gimana? Pasan di rumah doang kerjaannya. Dasar udik gue gitu. Lu bilang, kan gue gak minta duit lu. Iya kan gue minta duit lu. Gitu, sosial media penting. Kalau misalkan lu udah aware sama sosial media, branding itu penting. Kayak branding itu bukan cuma, orang tuh mikirnya branding itu logo ya. Logo sama font ya. Logo sama font tuh menurut gue bukan expertise di branding. Tapi menurut gue kayak logo dan font itu cuma salah satu instrumen branding aja sih. Branding itu kayak how people look at your merek lu gitu loh. Iya, how people look and how people feel. Betul. Ya kan kalau lihat merek lu nih. Itu penting. Kayak once lu udah check di semua box itu ya, kalau misalkan hoki lu gede, ya syukur-syukur ya jalan. Gitu. Tapi ya namanya jual makanan harus enak. Itu udah rules number one menurut lu, iya kan? Iyalah. Makanan lu gak enak, branding lu bagus ya. Makanan lu gak enak, branding lu bagus, laku. Tapi udah orang beli sekali doang gak sih biasanya? Yes, gitu. Biasanya begitu. Dan banyak contoh kan? Oh banyak banget. Banyak banget. Brandingnya bagus, pakai branding agency sampai ratusan juta harganya. Tapi makanannya kayak tai rasanya, orang cuma beli sekali. For the sake of Instagram udah sekali beli. Kayak gitu. Yes. Laura ada advice lagi? Buat bawah nih dari tadi. Udah dijawab semua sama Kade. Hah? Masa gak ada advice sih? Kayak buat sebagai lu loh, lu yang mau mulai dulu dan lu join jadi partner loh. Ya kan? Iya. Ya kan? Yang penting mau, kalau misalnya lu tertarik sama apa yang lu mau lakuin, ya dilakuin aja, bakal jalan-jalan aja sih. Harusnya. Kalau misalnya emang lu tertarik sama hal itu sih. Kedua ada quote Julia Child kan. Apa? Gue juga lupa quote-nya. Terus lu kenapa ngomong? Itu karena berhubungan sama dia ngomong. Iya kayak, apa sih dulu quote-nya, lu pasti tahu lah. Apa quote Julia Child apa? Quote-nya Julia intinya kayak, kalau misalkan lu passionate about something, kayak terus-terusan gitu loh. It will get you everywhere gitu. Yes, kayak gitu. yes. Kayak gitu. Gue lupa kata-katanya apa. Dan keep in mind guys, bukan berarti kayak, at least you try, oke? KD ini kayak dia mulainya jualan not even sourdough. Dia Betul. jualan kimchi mulainya kimchi dulu, ya kan? Dan gak taunya ke sourdough dan sekarang udah apa ya, sukses. Gue mau bilang sukses, lu bilang, iya gue udah tahu kalau gue bilang sukses lu. Itulah indahnya hidup kan, lu kan gak tahu orang dulu lu juga gak bakal tahu kan, lu bakal jadi host kayak gini. Enggak lah. Exactly. Ya kali men, kayak podcast begini gitu. Itulah indahnya hidup kan, lu gak tahu kadang-kadang mau dibawa kemana gitu. Jadi at least nyoba dulu lah guys. Betul. Nyoba Coba aja dulu. Oke. Kalau gagal ya udah. Exactly. Udah gitu. Orang bakal gagal goblok kan enggak gitu. Enggak. Justru kalau lu gak nyoba nanti lu nyesel. Betul. Dan ini maksud gue podcast ini kalian mungkin aja bisa nimbulin ide dari kalian. Betul. Apa aja. Sekarang tuh gila banget loh men. Betul. Itu Kiki Mocha. Iya. Kiki Mocha bisa dibilang notabene number one mixologist lah. Bartender di Jakarta. Legend banget gitu kan. Jualan itu. Apa? Sup kepala ikan. Oh ya? Tiap malam ke pasar. Beli kepala ikan buat dimasak. Yes, buat malam di pasar. Dan kayak dia bilang, oh jangankan itu, temen gue top bartender di Bali. Selebriti bartender jualan susu korma katanya. Ya sekarang udah. Ini zaman susah. Menurut gue ini zaman susah kayak. Apa aja lu harus coba sih. Insting lu harus dipakai untuk bertahan hidup. Bukan cuma yang kayak gue ngerti lah mungkin. Gue gak ngerti kondisi orang yang mungkin ada yang sakit di rumah sampai harus gimana. Jadi gak punya waktu buat mikir jernih gitu loh. Biasanya kan kalau orang udah tertekan banget gak bisa mikir jernih kan. Iya. Betul. Tapi buat kalian yang, buat semua orang yang masih ada privilege gak ada yang sakit di rumah. Masih at least bisa makan lah. Harusnya tuh instingnya bisa dipakai sih. Coba dipikir mau ngapain gitu loh. Jalaninnya dulu, perkara laku gak laku urusan belakang. Betul, exactly. Apapun itu coba aja dulu guys. Coba aja dulu. Ini banyak banget yang berkarir pindah profesi loh. Kayak gua, atau kayak Kade, kayak Laura gitu. Orang gak pindah profesi lah. Dia dari awal kan kuliahnya emang udah pastry bakery. Enggak, cuma tapi kan jadi bakery. Keluar divisi aja dikit. Gitu. Kalau kita kan bener-bener salto gila. Ya lu masih di kitchen bro. Gue kapan lagi di kitchen? Maksudnya kayak teman-teman kita juga banyak kan. Yang dari tadi profesional kitchen. Sekarang beralih. Ada yang jualan sandwich. Ada yang jualan fried chicken. Macam-macam gitu loh. Ada yang tadinya kerja di restoran Asian terbaik di Jakarta. Menurut gue sekarang jualan roti juga. Yes. Dan enak. Shout out to Chef Jocelyn. Real baking bread. Nah itu kalau tadi kita ngomongin brandingnya rada gila. Oh itu gila, brandingnya bagus. Top. Bagus banget. Shout out to Jocelyn. Yes, inti dari podcast ini
Cobalah kalian coba. Ini gue tadi kita coba menjelaskan step by step bisnis roti nih awalnya. Karena modalnya relatif kalau misalnya relatif Nggak kecil. murah. Nggak murah. Relatif kecil. Relatif Nggak kecil banyak. dong. Lu kayak Tadi udah dikasih. poin gue jadi kayak. Sorry, gue yang salah. Nggak banyak. Sorry, kok nggak murah sih? Nggak banyak. Sorry. Ya ini bisnis yang dipakai buat orang-orang kaya doang ini. Nggak banyak, modalnya. Modalnya nggak banyak. Kasarnya bisa dibilang kasar-kasarnya banget itu tepung sama air. Kasar-kasarnya. Jadi siapa tahu aja bisa dapat inspirasi dan bisa mulai nyobain. Nggak harus sourdough ya. Iya, apapun. Roti tuh ada banyak banget. Ya kan. Dan ya kalau roti tawar lu bikin yang jauh lebih enak dan tanpa bahan pengawet dan apa segala macem, mestinya kalau harga reasonable dan rasa enak, Why not? aku, why not? Gitu kan. Oke, next big plan apa nih? Next big plan, what's your plan? Selain kitchen besar, terus mau buka outlet, kapan buka target? Outlet tuh harusnya tadinya kan Juli itu belum bisa tanggal kan. Akhirnya PPKM, gue akhirnya kayak terus pas PPKM itu orderan lagi banyak-banyaknya tuh tiba-tiba tuh. Dia bilang tunda deh. Kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih, cuma berdua ngerjain. Akhirnya kemarin gue habis ngobrol sama nyokapnya temen, lihat tanggalan Jawanya yang bagus, tanggal 18 September, Sabtu Pahing. 18 September, lokasi outlet di mana udah? Dharma Wangsa Square. Main karet begini dong, karena kecil bro. Dharma Wangsa Square ground floor, di sebelahnya lobby apa gitu gue lupa. Pokoknya Dharma Wangsa Square ground floor. Oke, Gitu. oke, luar biasa. Iya. Suruh dong listeners gue ke sono, jualan dong. Nanti harus mampir. Harus mampir. Jualan begitu doang. Harus mampir semuanya. Selain sourdough, mungkin menunya bakal lebih limited karena space-nya juga kecil. Order online tetap bakal buka, delivery bakal tetap buka dengan menu yang lebih banyak, range-nya lebih banyak. Kalau di sana mungkin ada kayak 5 jenis sourdough, sama ada beberapa kayak roti tawar, burger buns, sama nanti bakal ada croissant sama Danish pastries kayak gitu juga. Nah terus kayak baguette gitu, kosong. Iya itu barusan gue bilang. Oh gitu juga. Croissant sadar nanti. Bakal ada croissant, Danish pastry, laminated pastry, ntar ada semua. Oke. Mungkin gak semua lah, tapi ada lah. Oh, terus kan lagi ngetren croffle gini. Gue no comment bro. No comment, gue gak mau nutupin rezeki orang loh, dan no comment lah. Sama-sama punya rezeki masing-masing. Maksud gue lu bakal jualan apa kagak? Gue gak. Oh, gue gak. Oke. Gue gak. Tim anti croffle ya. Gue gak anti croffle. Anti tren gila dia. Gue gak anti croffle. Maksud gue kayak. Kecuali tren sourdough ngetren loh. Lo. Ini bukan tren, ini lifestyle gue udah bilang. Kayak gitu. Oke. Well, as always guys, thank you banget buat waktunya kalian berdua. Thank you. Semoga ini bisa menginspirasi orang jadi mulai aja dulu. Kata Nike just do it. Kata Tokopedia mulai dulu. Yes, mulai aja dulu please. Kalau laku gak laku tuh urusan belakangan. Sorry, ini sebelum tutup ya. Ada loh, gue tuh pernah loh zaman gue masih jualan di rumah. Besok tuh gak laku Rey. Ini sumpah demi Allah Rasulullah demi Tuhan Yesus gue gak bohong. Tadi gue tanya suka duka kayak kagak disebutin ini menurut gue belum sempat gue sharing aja sih ke siapapun, cuma ke cewek gue doang. Oke. Gue tuh pernah satu kali, hari ini gue bikin banyak. Tapi untuk seminggu ke depan gue belum ada yang beli. Biasanya tuh gue udah full dari seminggu sebelumnya. Zaman gue belum jualan sama Laura tuh. Gue tuh mikir, gue liatin adonan gue nih kayaknya ini hari terakhir deh gue bikin ini deh. Gak bakal laku lagi anjir. Ya ternyata Tuhan punya rencana lain kan. Kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan namanya jualan, ada lah pasti zaman kita juga pernah kan kayak lagi sepi nih gimana ya. Tapi ya namanya juga jualan gitu. Kalau misalkan awalnya dia panik banget Ray kalau misalkan lagi sepi nih. Jawabannya sepi nih sesepi apa sih? Ya sepi tuh bisa sehari cuma 5. Kayak gitu sepi. Ya jawaban gue cuma 3 kata itu, namanya juga jualan. Ya gak mungkin lalu rame-rame terus, sepi-sepi terus. Mungkin kalau cewek gue bilangnya gini, mungkin kalau lagi sepi, cewek gue bilangnya gini kayak, mungkin Tuhan lagi tolongin toko lain. Gitu. Udah. Gue bukan orang yang religius, tapi itu lumayan bikin gue tenang sih kalau lagi sepi sih. Oke. Kayak gitu. Kayak. Wow, luar biasa. Oke, we close with that. I think it's perfect. Haleluya. Thank you banget guys buat
Laura dan Kade pertama, you. dan buat kalian yang udah dengerin dan juga nonton Ray Jensen Radio Podcast kali ini, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube. Lihat sana Pak, lihat sana. Oh iya, sono iya. Oh iya. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Kalau mau belanja sourdough, langsung kontak Instagramnya ulstrala.jkt. Nanti kalau kirim CV ke situ juga aja gak apa-apa. Oke, langsung Bisa. kirim CV, langsung jajan sourdough, semuanya bisa di sana. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you.